Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 101, Delivery. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, dan aku akan tetap mempertahankanmu walau nyawaku sebagai taruhannya. Jonathan Frise, Mansion, Jakarta Utara. Seorang lelaki berahang tegas berkulit putih memiliki mata elang yang sangat tajam, dan ia memakai jas hitam senada. Ia masuk ke dalam ruang VIP. Dia berjalan mendekati sebuah berangkar. Di sana terdapat seorang wanita yang sedang terbaring koma. Dia duduk di samping wanita yang berada di hadapannya. Dia menatap wanita itu dengan penuh kerinduan. "Sheila, bangunlah, ini aku Jonathan," pinta Nathan sambil menggenggam tangan Sheila dan menempelkan tangan Sheila di pipinya. Sesekali Nathan mencium tangan Sheila. "Aku sangat merindukanmu," ungkapnya. "Aku rindu dengan suaramu yang sering ngomel," ucapnya tersenyum sambil menatap Sheila. "Kamu ingat gak dulu, ketika aku dan kamu pergi ke acara nikahan teman SMA kita? Aku pakai jaket kulit dengan lambang geng motorku dan bukan pakai kemeja. Kamu ngomel-ngomel, terus ngambek, katanya gak cocok dengan acaranya. Sampai-sampai kita gak jadi pergi karena kamu malu." Nathan terkekeh kala mengingat momen bersama Sheila. "Kamu sangat pandai dalam berpenampilan, Sheila. Walaupun kamu sering ngomel, tapi kamu terlihat cantik dan tambah cantik. Kamu beda dari yang lain." Lalu hening, ia kembali menatap Sheila dengan sendu. "Bangunlah, kumohon," lirihnya berharap. Hening lagi. "Ini semua salahku, Sheila. Kalau saja si Danu brengsek itu tidak salah sasaran, pasti kamu akan baik-baik saja. Dan kau yang mati sekarang," ucapnya menggebu dan penuh dendam dengan Kal. "Maafkan aku, Sheila. Gara-gara aku, kamu menjadi koma seperti ini. Seharusnya kau yang kecelakaan, bukan kamu." Jonathan terus menyalahkan dirinya atas kecelakaan yang telah menimpa Sheila 4 tahun yang lalu. Ya, kecelakaan yang ia buat sendiri untuk mencelakai Kalistin. Ia mensabotase mobil Kal. Namun sayang mobil Kal dipakai oleh Sheila, sementara Kal pergi menggunakan motornya, sehingga kecelakaan itu menimpa Sheila dan bukan Kal. Rem mobilnya dibuat blong sehingga Sheila tidak bisa mengontrol laju mobilnya. Mobil itu sampai menabrak pembatas jalan tol hingga kondisi mobilnya ringsek dan hancur. Keadaan Sheila terluka parah dengan dipenuhi banyak darah. Namun bersyukur karena Sheila masih hidup, tapi dia harus mengalami koma sampai sekarang. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk agar kamu cepat siuman. Kalau perlu, aku akan mendatangkan dokter yang paling bagus dan dokter terbaik di dunia ini untuk mengobatimu," ujarnya. Suara panggilan masuk di handphone Nathan dari bodyguardnya. Nathan pun mengangkat telepon itu. "Ada apa?" "Ada yang mengantarkan bubur, Tuan." "Siapa?" "Dia pemilik restoran Flowers, Tuan." "Baiklah, suruh dia menungguku di sana." "Baik, Tuan." Jonathan kembali menatap Sheila dalam-dalam. "Sheila, aku tidak akan membiarkan siapapun untuk mengambilmu dariku, sekalipun itu Kalistin. Karena kita akan selalu bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku pergi dulu, karena aku ingin menemui seseorang." Nathan bangkit dan mencium kening Sheila. "Aku mencintaimu," bisiknya tepat di telinga Sheila. Jonathan berjalan keluar dengan penuh wibawa. Di depan pintu sudah ada bodyguard yang menyambutnya. "Di mana dia?" tanyanya sambil berjalan. "Di Mansion Jakarta Selatan, Tuan." "Baiklah, aku akan menemuinya. Hubungi penjaga di sana, jangan sampai dia pulang." "Baik, Tuan. Satu lagi, perketat penjagaan di sini." "Baik, Tuan." Bodyguard itu membukakan pintu mobil untuk Jonathan. Setelah ia sudah masuk ke dalam mobil, "Kita ke Mansion 3, perintah Nathan kepada bodyguardnya. "Baik, Tuan." Para bodyguard itu sudah mengerti bahwa Mansion 3 berada di Jakarta Selatan. "Jika itu benar kamu keponakanku, aku akan sangat bahagia. Aku akan bersujud di kakimu, karena berkatmu aku masih hidup sampai sekarang dengan kebebasan ini," batin Jonathan. "Lebih cepat, karena aku ingin menemui seseorang." "Baik, Tuan." Lalu Jonathan menghubungi seseorang. "Halo, saya butuh beberapa maid untuk mengurus calon istri saya. Carikan segera." Dengan entengnya, dia mengatakan bahwa Sheila adalah calon istrinya. "Kalau perlu, buat selembaran tentang lowongan pekerjaan," perintahnya. "Baik, Tuan," jawabnya dari ujung telepon. Jonathan langsung menutup teleponnya secara sepihak. "Aku butuh maid untuk mengurus Sheila," batinnya. Nathan berniat mencari seorang maid untuk mengurus Sheila yang sedang koma.
Karena bagaimanapun Sheila butuh seseorang untuk membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Mansion, Jakarta Selatan. Silva sedang duduk di ruang tamu, lalu dia melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah setengah jam dia menunggu, namun Aditama belum juga muncul. Apa aku pulang aja ya? Mana Mbak Hana nelponin terus lagi? Silva pun memasukkan handphonenya ke dalam tas, dia bersiap akan pulang. Namun baru saja dia hendak berdiri, terdengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah Silva. Silva terdiam sesaat dan langkah kaki itu berhenti tepat di belakang Silva. Entah kenapa tubuh Silva menjadi kaku, lalu suara langkah kaki itu terdengar lagi ke arah samping dan berhenti tepat di depan Silva. Silva menatap sepatu pantofel hitam yang ada di depannya. Matanya menyusuri tubuh lelaki yang sedang berdiri di hadapannya. Mata Silva menyusuri dari kaki hingga ke atas wajah. Tatapan keduanya bertemu, keduanya sama-sama terdiam. Namun buru-buru Silva menetralkan tatapannya. Ia segera memberikan salam dengan menyatukan kedua telapak tangannya. "Assalamualaikum Tuan," ucap Silva memberi salam. Lelaki itu tidak menjawab salam. Dia justru memberi kode lewat telapak tangan. Silva bingung mengapa lelaki itu tidak menjawab salamnya. "Apa Anda Tuan Tuan Aditama?" Ralat Silva, hampir saja dia menyebut nama Jonathan. "Ya, saya sendiri." "Duduklah." Aditama mempersilahkan Silva untuk duduk. "Pasti Nona sangat bingung kenapa saya tidak menjawab salam Nona." Silva mengangguk pelan. Aditama tersenyum tipis, hampir tak terlihat. "Saya bukan muslim." Silva terkejut dengan pernyataan lelaki yang ada di hadapannya. Jika dia Jonathan, seharusnya dia Islam kan? Batin Silva. "Anda Kristen, Tuan?" tanya Silva hati-hati. "Bukan," jawabnya. "Lalu?" "Saya ateis." "Maksud Anda tidak bertuhan?" "Benar." Silva terdiam sesaat. Apa Silva telah salah orang? Dan lelaki yang ada di hadapannya ini bukan Jonathan. Tapi Silva teringat sesuatu bahwa Jacob juga ateis. Apa omnya itu telah pindah agama? Hati Silva terus bertanya-tanya, walaupun sebenarnya dia bisa saja langsung bertanya kepada Aditama. Tapi dia tidak memiliki cukup keberanian. "Dulu saya Islam seperti Nona." Sontak Silva menoleh mendengarkan ucapan Aditama. "Tapi saya pindah agama, lebih tepatnya tidak beragama," ungkap Aditama. "Mengapa seperti itu, Tuan?" "Saya rasa sudah banyak hal yang menyakitkan yang telah saya terima dalam hidup ini. Dan saya merasa Tuhan itu sangat jahat. Itu yang membuat saya memutuskan untuk tidak bertuhan atau ateis," ungkap Aditama. Oke, Silva mengerti sekarang mengapa lelaki di hadapannya ini seorang ateis. "Oh iya, ini bubur yang Tuan pesan." Silva mengalihkan pembicaraan. "Terima kasih Nona, karena Nona sudah bersedia untuk mengantarkan langsung bubur ini ke saya," ucapnya. "Sama-sama Tuan." "Apa Nona keberatan?" "Oh, tentu tidak Tuan. Saya sangat senang karena Tuan adalah pelanggan resto kami. Tolong ambilkan minum untuk Nona ini," perintahnya kepada seorang maid yang sedari tadi berdiri di sana. "Tidak perlu repot-repot. Tuan, saya hanya sebentar di sini," tolak Silva. "Tidak repot Nona, minumlah dulu." "Ambilkan mangkok untuk saya," perintahnya kepada maid kedua. "Apa dia mau memakan buburnya di depanku?" batin Silva. Mata Silva mengedar memandangi mansion yang megah. Mansion dengan desain klasik modern. Di sana juga terdapat barang-barang mewah. "Kenapa Nona?" tanya Aditama. "Mansion Anda sangat bagus Tuan," puji Silva. "Anda suka?" tanyanya. Iya," jawab Silva ragu. Deret. Handphone Aditama berbunyi karena ada yang menelponnya. "Tunggu di sini Nona, saya angkat telepon dulu," pamitnya. "Iya Tuan." Silva pun menunggu Aditama untuk menerima telepon. Lalu tiba-tiba Silva mendengar sesuatu. Brak, brak. Astagfirullah, itu suara apa? Kejut Silva. Suara gebrakan seperti pintu yang ditendang dengan kuat. Suara itu semakin jelas terdengar, membuat Silva penasaran dan mendekati arah suara. Silva melangkahkan kakinya dengan pelan sambil memegangi perutnya. Ia mengendap-endap mencari arah suara. Namun ketika ia semakin dekat, suara itu hilang. "Kok suaranya menghilang?" tanya Silva hingga ia menghentikan langkahnya. Brak, brak. Lalu suara itu terdengar lagi. Hingga Silva meneruskan langkahnya. Kayaknya di belakang deh. Silva terus mencari arah suara hingga ia berhenti tepat di sebuah kamar. Silva mendekatkan daun telinganya ke pintu kamar. Brak. Silva terkejut saat pintu itu ditendang dari dalam. "Ya di sini."
Dengan jantung yang deg-degan, ia meraih ganggang pintunya, namun ketika ia hendak memutar ganggang pintunya, "Nona," panggil lelaki itu hingga menghentikan aksi Silva. "Ah, iya tuan." Silva langsung berbalik menghadap lelaki itu. Aditama menatap Silva dengan horor, membuat kaki Silva mundur ke belakang karena dia takut. "Sedang apa Nona di sini?" tanyanya. Tadi saya tidak sengaja mendengar suara keras dari dalam sini tuan." "Suara apa itu tuan? Apa di dalam ada orang?" tanya Silva. Namun Aditama tak menjawab, dia terus saja menatap Silva. Silva menelan salivanya susah payah, tatapannya membuat Silva semakin takut. Lalu lelaki itu terkekeh pelan. "Mungkin itu tikus atau kucing," jawabnya. "Apa di mansion yang mewah ini ada tikus?" tanya Silva, membuat lelaki itu terkekeh lagi. "Tikus bisa kita temukan di mana saja Nona, bukan hanya di jalan, tapi di mansion ini bisa saja ada tikus," kata Aditama. "Untuk apa tikus itu ada di mansion ini?" tanya Silva lucu. Silva memejamkan matanya sesaat. "Aduh, kenapa aku malah nanya tikus sih?" Silva merutuki dirinya sendiri karena salah bertanya perihal tikus. Tawa lelaki itu merasa lucu dengan pertanyaan yang Silva lontarkan kepadanya, membuat Silva menunduk takut. "Mungkin tikus itu sedang mencari makanan," jawab Aditama. "Makanan?" Dengan polosnya Silva bertanya lagi. "Ya, atau mungkin tikus itu sedang memakan bangkai mayat," ucapnya berbisik, membuat bulu kuduk Silva merinding. "Mari Nona, kita kembali ke ruang tamu," ajak Aditama hingga membuyarkan lamunan Silva. "Ah, iya tuan." Sesampainya di ruang tamu, Silva bertanya lagi. "Tuan, apa maksud Anda mayat?" tanya Silva penasaran. "Hening." Lelaki itu tertawa keras hingga suara tawanya memenuhi ruang tamu. Dia tertawa sambil berbalik menghadap Silva, membuat Silva semakin takut. "Kamu percaya denganku, Nona?" tanya lelaki itu. Silva bingung harus jawab apa. "Silakan duduk Nona, kamu tidak perlu memikirkan ucapanku soal mayat," kata Aditama. "Saya bercanda," lanjutnya. "Oh, iya tuan." Silva pun duduk sementara Aditama langsung menuangkan buburnya ke dalam mangkok. "Maaf tuan, itu buburnya sudah ada styrofoam, jadi tidak perlu memakai mangkok. Maaf tadi saya lupa memberitahu tuan," ujar Silva. "Tidak apa-apa, saya lebih suka makan di mangkok," katanya, membuat Silva heran. "Apa bedanya makan bubur di mangkok dan di styrofoam?" batin Silva heran. Silva melihat Aditama menuangkan buburnya ke dalam mangkok, lalu ia aduk. "Maaf tuan, bukankah jika diaduk bentuk buburnya akan hancur dan itu terlihat tidak enak?" ujar Silva. Tawa Aditama merasa lucu dengan ucapan Silva. Silva ikut nyengir di balik cadarnya. "Memangnya jika diaduk rasanya berubah menjadi bakso?" tanya Aditama, membuat lelucon. "Ya, tidak tuan, tentu saja rasanya tetap bubur," jawaban Silva. Tawa Aditama terbahak-bahak. Silva tersenyum malu karena ucapannya sendiri. "Saya sudah lama tidak tertawa lepas seperti ini," batin Aditama. "Maaf tuan, apakah saya boleh bertanya?" "Silakan." "Mengapa tuan selalu memesan bubur di resto kami? Bukannya banyak menjual bubur di Jakarta ini?" tanya Silva. Sebelum menjawab, Aditama tersenyum. "Bubur Anda lebih enak, rasanya berbeda dari yang lain," jawabnya. "Benarkah?" tanya Silva. "Iya, bahkan rasanya mengingatku pada seseorang," ungkapnya. "Siapa itu tuan?" Aditama terdiam cukup lama, setelah itu dia menjawab. "Keponakanku." "Keponakan?" tanya Silva. "Ya." Silva terdiam. "Apa hubungannya bubur dengan keponakan tuan?" "Keponakanku sangat hobi memasak. Dia memang masih kecil, tapi dia pintar memasak." "Keponakan Anda masih kecil?" "Oh tidak, mungkin sekarang dia sudah besar. Dia juga memiliki cita-cita menjadi seorang chef, dan menu pertama yang ia buat adalah bubur ayam," ungkapnya. Seketika ingatan muncul tentang ponakan yang pintar memasak, dia pun bercerita sambil ingatannya mengingat keponakan itu. "Sayang, apa cita-citamu jika kamu besar nanti?" tanya lelaki itu. "Aku ingin menjadi chef om, seperti ayah," jawab si kecil. "Wah, itu cita-cita yang sangat bagus. Kalau kamu ingin menjadi chef, coba om ingin mencoba masakan keponakan om yang cantik ini. Tunggu ya, aku akan bawakan makanan untuk om." "Oke." Tidak lama kemudian, si kecil datang dengan membawa mangkok yang berisi bubur. "Ini om." "Wah, ini apa?" "Itu makanan om." "Om tahu ini makanan, maksudnya ini makanan apa?" "Itu bubur ayam om," jawab si kecil.
Lelaki itu mulai memakan bubur ayam buatan si kecil. Lelaki itu merasakan rasa buburnya. Ini sangat enak, apa bumbunya? Aku hanya menaruhnya garam, jawab si kecil. Terus apa lagi? Hanya itu. Memang benar rasa buburnya hanya asin saja, tapi itu terasa gurih di lidah lelaki itu. Penampilan bubur ayam yang putih polos dengan suiran ayam goreng di atasnya itu bahkan terlihat seperti makanan bayi. Lelaki itu terus saja tersenyum tapi dia menghargai bubur buatan keponakannya itu. Ingatan off, kenapa ceritanya sama dengan masa kecilku? Batin Silva. Kenapa Nona? Sepertinya kamu sedang berpikir. Oh tidak tuan, saya hanya sedang membayangkan bentuk buburnya. Jawab Silva asal. Bentuknya seperti ini, berantakan. Ya, namanya juga anak kecil dan bubur buatanmu ini rasanya sama dengan keponakanku, ungkapnya. Silva menautkan kedua alisnya. Bagaimana bisa sama tuan? Dari cerita tuan dia memasak bubur hanya menggunakan garam. Entahlah, saya juga tidak mengerti. Tapi setiap makan bubur buatanmu, saya selalu teringat dengan keponakanku hingga rindu saya padanya terobati, ungkapnya. Silva menundukkan kepalanya, dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Sementara Aditama mencuri pandang Silva, dia menatap mata Silva secara intens. Lelaki itu seperti berusaha mengenali wajah Silva. Namun sayang, dia hanya melihat matanya karena Silva memakai cadar. Ketika Silva memandang ke arah Aditama, lelaki itu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tuan, kalau gitu saya permisi untuk kembali ke resto, pamit Silva. Baik Nona, terima kasih karena sudah mengantarkan bubur ini untuk saya, ucapnya. Sama-sama Tuan. Kalau gitu saya permisi. Silva melangkahkan kakinya. Tunggu Nona, cegah lelaki itu hingga menghentikan langkah Silva. Terimalah ini. Aditama memberikan kartu nama kepada Silva. Silva menatap kartu nama di tangannya yang bertuliskan nama Aditama. Apa ini nama asli Anda Tuan? Tanya Silva penasaran. Tentu, itu nama asli saya, jawabnya. Silva nampak terdiam. Apakah dia bukan Jonathan? Batin Silva. Hubungi saya jika Anda membutuhkan saya, ucapnya. Oh, baik Tuan. Kalau gitu saya permisi. Nona tunggu, cegahnya lagi. Iya Tuan. Saat di resto kita belum sempat kenalan. Siapa namamu? Aku Silva, jawabnya. Nama lengkapmu? Tanyanya lagi. Silvana Azhara, jawab Silva dengan cepat. Lelaki itu cukup terkejut dengan jawaban Silva. Siapa nama ibumu? Tanyanya lagi, meyakinkan. Silva mulai curiga kepada lelaki itu hingga Silva terus menatapnya secara intens. Maya Kirani. Mata lelaki itu membulat sempurna ketika Silva menyebutkan nama ibunya. Ayahku bernama Ilham Radiatama, jawab Silva lagi tanpa ditanya hanya sebagai pancingan. Bundaku punya kakak namanya Jonathan Frizzy, ucapnya sengaja. Lelaki itu membulatkan matanya, lalu pijakan kakinya mulai melemah hingga dia terhuyung dan hampir terjatuh. Namun lelaki itu segera mencekal sofa yang berada di sampingnya. Tuan kenapa? Tanya Silva panik. Lelaki itu tidak menjawab, dia malah memegangi dadanya yang terasa sesak. Silva mencekal lengan lelaki itu berniat membantunya, takut lelaki itu pingsan. Namun lelaki itu malah memandangi mata Silva dalam-dalam. Mari Tuan saya bantu, ucapnya. Lelaki itu tetap diam dan terus memandangi wajah Silva. Ayo kejar aku dan temukan aku. Keponakannya ngumpet di kolong meja makan. Di mana ya keponakan om yang cantik ini? Lelaki itu berpura-pura tidak melihat, padahal dia tahu bahwa keponakannya berada di kolong meja. Sementara si kecil malah terkekeh sambil menutup mulutnya. Entah kenapa ingatan tentang ponakannya muncul. Om jangan suka berantem, nanti om terluka. Aku tidak suka lihat om terluka, ucap si kecil. Lelaki itu hanya tersenyum menanggapi keponakannya yang super polos. Anakmu sangat pintar, ucapnya kepada adik yang sedang mengobati lukanya. Dengarkan kata anakku kakak jangan sering tawuran, pesan sang adik. Iya. Lelaki itu terus memandangi Silva sambil mengingat masa lalunya. Ayo Tuan saya bantu. Sementara di mobil, Hana nampak gelisah menunggu Silva kembali. Silva lama banget sih, padahal cuma nganterin bubur. Hana mengetuk jarinya pada setir mobil. Lagian aneh banget, dia kan pemilik resto masa mau direpotkan untuk mengirim bubur, padahal ada kurir. Kerutunya merasa heran pada Silva. Hana melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Sudah 1 jam. Ya Allah Silva, ngapain aja sih dia di dalam? Sebaiknya aku susul Silva ke dalam.
Hana nampak melihat ke arah gerbang. Mana banyak bodyguard lagi. Keluhnya merasa repot juga ada penjaga di gerbang. Namun karena Hana sudah tidak sabar, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam mansion. "Tolong Tuan, izinkan saya masuk karena saya ingin menemui adik saya," bujuk Hana kepada para bodyguardnya itu. "Siapa adik Anda, Nyonya?" tanyanya. "Dia yang ngantarin bubur tadi, Tuan." Bodyguard itu saling melempar pandangan. "Baiklah, Anda boleh masuk, tapi ingat, hanya untuk menemui adikmu." "Iya, Tuan." Hana pun masuk sambil mendumel. "Ya iyalah, cuma bertemu Silva. Emangnya aku mau bertemu dengan siapa?" Hana berjalan sambil terus menghubungi Silva. Sementara di dalam, Silva masih mencekal lengan lelaki itu. "Mari Tuan, saya bantu." "Sebentar Tuan, ada telepon, saya angkat dulu ya." "Halo Mbak." "Silva, kamu lama banget sih, udah 1 jam loh Mbak nunggu." Iya Mbak, ini udah mau pulang." Tut tut tut. Hana mematikan teleponnya secara sepihak. "Tuan maaf, tapi saya harus segera kembali ke resto." "Tuan yakin Tuan tidak apa-apa? Apa perlu saya antar ke rumah sakit?" tawar Silva. Lelaki itu tetap diam dan terus menatap Silva hingga Silva merasa risih. "Tuan, saya pulang dulu. Saya sudah ditunggu oleh tante saya." Pamitnya. "Saya akan bilang ke bodyguard Tuan kalau Tuan sedang sakit." Saat Silva hendak melangkahkan kakinya, lelaki itu mencekal tangan Silva hingga Silva berbalik menghadapnya. "Silva, ini saya," ucapannya nanar sambil memegang dadanya. "Saya siapa Tuan?" tanya Silva bingung. "Ini saya." "Iya, saya apa Tuan?" tanya Silva lagi. "Saya Silva," panggil Hana hingga menyita perhatian keduanya. Hana terdiam dan sangat syok melihat sosok lelaki yang bersama Silva. Hana membulatkan matanya terkejut, begitupun dengan lelaki itu. "Hai Hana." "Hai Kak Nathan." "Bagaimana sekolahmu?" tanya Nathan. "Lancar Kak. Belajar yang rajin, biar dapat nilai yang bagus dan mendapatkan prestasi," pesan Nathan. "Tapi Hana suka malas belajar, entahlah, Hana tidak bersemangat," ucap Hana lesu. "Jika kamu mendapatkan nilai yang bagus, kamu akan saya kasih hadiah," tawar Nathan. "Benarkah? Apa aku terlihat berbohong Hana?" "Baiklah, aku akan belajar yang rajin, tapi apa hadiahnya?" tanya Hana. "Kamu mau hadiah apa Hana?" Nathan berbalik tanya. "Motor?" jawab Hana secara spontan. Nathan tersenyum dalam dengusannya. "Ilham?" panggil Nathan. "Ah ya Kak," sahut Ilham sambil mengecek berkas kerjanya. "Sepertinya adikmu ini seorang pemeras." "Kenapa seperti itu Kak? Masa dia meminta hadiah motor?" adu Nathan ke Ilham hingga Ilham memandang adiknya sambil tersenyum. Kak Nathan sendiri yang nawarin hadiah ke aku. Kan kakak sendiri yang nanya aku mau minta hadiah apa," kata Hana memanyunkan bibirnya dan menatap sinis ke Nathan hingga membuat Nathan terkekeh dengan tingkah Hana. "Ya jangan motor dong, kan tahu sendiri aku cuma seorang mahasiswa," kata Nathan. "Ya udah, kalau gitu ganti aja hadiahnya." "Apa?" tanya Nathan. "Mobil," celetuk Hana dengan entengnya meminta mobil. Tawa Nathan memenuhi ruang tamu menyita semua penghuni di sana. "Ilham, lihatlah, adikmu semakin memerasku," adunya lagi hingga semua tertawa. Saat dia melihat lelaki itu, ingatannya muncul, lalu Hana mendekati lelaki itu dan mendorongnya hingga ia mundur ke belakang. "Jauhi Silva, jangan dekati Silva," ucap Hana emosi dan melarang lelaki itu untuk mendekati Silva. "Kamu sudah cukup membuat luka pada keluarga kami," lanjutnya. "Mbak, apa yang Mbak lakukan?" tanya Silva bingung. "Kita pulang sekarang, jangan temui dia lagi." Hana langsung menarik tangan Silva. Mbak Hana," panggil Silva, namun Hana tak menghiraukannya. Dia terus menarik tangan Silva hingga masuk ke mobil. "Mbak Hana," panggil Silva mencekal tangan Hana yang hendak menjalankan mobilnya. "Kenapa Mbak? Ada apa? Ngapain kamu ketemu sama dia? Dari mana kamu tahu alamatnya? Apa yang dia lakukan sama kamu? Jawab," ucapnya menggebu dan mencurus. "Astagfirullah Mbak, istighfar Mbak. Tarik nafas dulu Mbak, ucap astagfirullahalazim." Silva malah menuntun Hana dengan sama-sama menggebu. "Astagfirullah," ucap Hana menetralkan emosinya agar lebih tenang. "Sekarang jawab Silva, bagaimana kamu bisa bertemu dengannya?" Hana malah kembali emosi dan marah. "Sabar Mbak, sekarang Mbak ceritakan dia siapa? Kenapa Mbak sampai marah-marah sama dia?" "Lelaki itu." "Ya, lelaki itu kenapa?" "Lelaki itu adalah Jonathan Silva, kakaknya Bunda Maya," ungkap Hana yang masih mengenali Jonathan. "Apa? Dia Jonathan?" Silva terkejut. Ternyata benar bahwa lelaki itu suka memesan bubur di Resto Flowers itu adalah Jonathan.
Iya Silva, tapi namanya Aditama Mbak, bukan Jonathan. Silva, Mbak Hana itu nggak buta. Mbak juga nggak hilang ingatan. Mbak masih sangat jelas mengingat wajah si pembunuh itu seperti apa. Tekan Hana. Jadi dia Jonathan. Ya, dia Jonathan, kakaknya Kak Maya, om kamu. Ungkap Hana. Ternyata lelaki yang bernama Aditama itu adalah Jonathan. Dia mengganti identitasnya menjadi Aditama. Sontak Silva langsung membuka pintu mobil, namun Hana langsung mencekal lengan Silva. Mau kemana kamu? Aku mau menemuinya, kata Silva. Jangan Silva, dia itu berbahaya. Cegah Hana. Enggak Mbak, Silva harus menemuinya. Untuk apa? Tanya Hana. Aku ingin bicara sama dia telah menyulik Mama Sheila. Kak Sheila diculik? Iya, dan Jonathan melakunya. Aku akan ke sana. Jangan, Mbak bilang jangan ya jangan Silva, jangan ceroboh. Cegah Hana. Tapi Mbak, Silva, kita pulang sekarang. Pinta Hana menekan. Akhirnya Silva kembali menutup pintu mobil dan menuruti perintah Hana. Sebenarnya dia benar-benar ingin Mama Sheila segera ketemu dan Jonathan sudah ada di hadapannya. Silva tidak ingin menunggu lagi untuk nanti. Silva menatap kaca mobil dan memandangi mansion yang megah dari dalam mobil yang sudah melaju. Ternyata dia Jonathan. Aku akan segera mengatakan ini ke Papa dan juga Kak Sky. Silva mempunyai alasan mengapa dia tidak mengatakan ini sebenarnya kepada Skylar. Jika dia ingin memastikan bahwa yang sering memesan bubur itu adalah Jonathan. Karena Silva belum yakin dan mempunyai cukup bukti, jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Skylar. Tapi sekarang Silva sudah tahu kebenarannya dan dia akan mengatakan yang sebenarnya tentang keberadaan Jonathan kepada Skylar. Flowers Resto. Sky sudah menunggu Silva di lobi restoran. Sementara Silva dan Hana baru saja sampai di restoran. Sky melihat mobil Hana berhenti di depan resto, lalu Silva turun dari mobil. Silva menghampiri Sky dan langsung mencium tangan Sky, lalu Silva langsung masuk ke ruang kerjanya, membuat Sky merasa heran dengan sikap istrinya. Silva, kenapa Mbak? Tanya Sky. Kamu tanyakan saja pada istrimu, jawab Mbak Hana. Silva duduk di ruang kerjanya dengan menempelkan wajahnya di atas meja, sambil menyembunyikan wajahnya di balik lipatan tangannya, lalu Sky masuk. Sky juga mengunci pintu ruang kerja karena dia ingin berbicara serius kepada istrinya. Silva, panggilnya dengan lembut sambil mengusap kepala Silva. Silva pun mendongak menatap suaminya dan ia langsung memeluk pinggang suaminya, membuat Sky heran dengan sikap istrinya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Sky hati-hati sambil terus mengusap kepala Silva. Kak, lirik Silva dengan suaranya yang parau. Mendengar nada suara Silva yang berbeda membuat Sky jongkok di hadapan Silva. Hei, kenapa kesayangan kakak menangis? Sky menatap wajah Silva dan mengusap air matanya. Kak, apa sayang? Bilang, ngomong ke kakak, apa ada yang menyakitimu? Silva menggelengkan kepalanya. Lalu apa? Apa yang membuatmu menangis? Kak, ternyata yang sering memesan bubur ayam dan sering datang ke resto di ruang VIP itu Jonathan, ungkap Silva. Mata Sky membola. Apa? Jonathan? Sky terkejut karena orang yang ia cari ada di dekatnya selama ini. Lalu kamu tadi nganterin bubur ke dia? Iya Kak, dan Silva bertemu dengan Jonathan. Sontak Sky langsung meraba seluruh tubuh Silva, membalikkan tubuh Silva, menakup wajahnya, mengecek keadaan tubuh Silva bahwa istrinya itu baik-baik saja. Kamu gak apa-apa kan sayang? Apa dia menyakitimu? Apa kamu terluka? Kak, sabar, yang tenang. Silva gak apa-apa, dia sama sekali tidak melukai Silva. Sky langsung memeluk Silva dengan sangat erat. Kakak takut, ucapnya. Kak, Silva menangkup wajah Sky. Kakak tidak perlu takut. Sekarang di mana si brengsek itu? Tanya Sky menyela. Tadi dia ada di mansion Kak. Kakak akan ke sana sekarang. Enggak, cegah Silva. Sebaiknya kita ngomong dulu ke Papa, usul Silva. Sky terdiam, rahangnya mengeras. Dia benar-benar menahan emosi hingga tangannya mengepal. Dia tidak menyangka orang yang ia lihat di resto itu adalah Jonathan. Maaf Pak, ini handphonemu tadi tertinggal di ruang VIP. Terima kasih. Sama-sama. Siapa namamu? Tanya Jonathan. Skylar Kalistin, jawab Sky. Kalistin? Iya Pak. Sky teringat bahwa dia pernah mengembalikan handphone kepada Jonathan. Dan Nathan pernah menanyakan nama Skylar dan dijawab secara lengkap oleh Sky. Padahal kau sudah melarangnya menyebut nama belakang namanya kepada orang asing, namun Sky melupakan itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.